bersamai anak-anak kita selamanya. Waktu kecil oke, tapi ketika dia sudah mulai punya teman, apalagi dia sudah SMP atau SMA, kita tidak bisa membersamai dia selalu 24 jam, nggak mungkin. Maka siapa yang bisa melindungi mereka dari godaan dunia yang begitu luar biasanya akhir zaman ini? Tidak ada lain yaitu Al-Quran. Allah akan dampingi, perintahkan Al-Quran untuk mendampingi dia kemanapun. Allah akan campur Al-Quran dalam darah dan dagingnya. Yang kedua, manusia itu otaknya berkembang ketika balita sampai umur 8 tahun, atau orang yang biasa kenal dengan golden age. Dan ketika kita tahu bahwa perbandingan antara dunia dengan Al-Quran sebagai modal ke akhirat itu jauh sekali, ayah bunda punya dua pilihan. Yang pertama adalah ketika berkembang kita isi dengan Al-Quran yang ilmunya begitu luas, yang kata Rasul adalah seluas lautan dan isinya. Atau ketika otaknya berkembang, kita isi dengan ilmu-ilmu dunia, belajar bernyanyi, menggambar, berhitung, dan lain-lain, yang kata Rasul hanya setetes dunia. Artinya kita punya pilihan, otak anak kita itu pengen berkembang luas waktu dia berkembang atau sempit. Jadi memang paling baik seperti para ulama kita dulu adalah menghafal itu di waktu kecil sebelum dia balik. Nanti dia balik ke masyarakat, dia sudah siap berdakwah karena sudah hafal Quran. Yang ketiga, saya sekarang berdiri di depan Masjid Kampus UGM, salah satu universitas ternama di Indonesia. Banyak orang memimpikan anaknya nanti kuliah di universitas ternama, bahkan di luar negeri. Banyak yang berebut dengan program UMPTN, program tes masuk dan lain-lain. Berebutan semua orang masuk kuliah. Itu pun bayarnya mahal. Sementara para penghafal Quran punya jalur khusus. Ayah bunda tahu bahwa banyak sekali universitas yang memberikan beasiswa bahkan tanpa tes masuk untuk para penghafal Al-Quran. Jangankan 30 juz, itu bisa diterima di universitas manapun. Kalau dihafal Quran 30 juz dan pintar bahasa Inggris dan bahasa Arab, insya Allah diterima di Universitas Madinah ataupun di Makkah atau di Turki. Kenapa? Karena ini janji Allah bahwa para penghafal Al-Quran, apalagi dari masa balita, insya Allah dijamin kemuliaannya dunia dan akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi, ayah bunda sekalian, pilih Al-Quran untuk dihafalkan di usia sebelum balik anak-anak kita. Mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua. Saya doakan ayah bunda sekalian memiliki putra putri yang dimudahkan Allah dalam program menghafal Al-Quran bersama RTG Indonesia. Cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Eka Puja dari Yogyakarta, di studio mini kita di Nes Gemilang TV, dalam acara rutin kita di setiap hari Kamis, yaitu acara tentang parenting keluarga Quran. Bersama Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia, spesialis tahfiz balita dan anak, yang sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Dan juga tidak lupa acara malam ini disponsori langsung oleh Family In Store, toko online yang menyediakan barang-barang berkualitas untuk keluarga kita semua, dan didukung oleh seluruh komunitas saudagar Muslim Gemilang yang ada di seluruh Indonesia. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna as'alukal ilman nafi'an wa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' amma ba'd. Pemirsa sekalian rahmati Allah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, bicara dengan beberapa narasumber yang luar biasa. Temanya adalah tentang bagaimana sosok Muhammad Al-Fatih itu yang kita kenal adalah sosok seorang pejuang, tapi juga ternyata sosok Muhammad Al-Fatih adalah sosok seorang ayah yang patut untuk kita cermati dan kita pelajari bersama. Dan malam ini akan kita sharing tentang bagaimana sosok Muhammad Al-Fatih itu menjadi seorang ayah yang bisa jadi panutan kita untuk dalam keluarga parenting kita. Dan bagi pemirsa juga yang ada di rumah, silakan bagikan link video live ini di baik dari YouTube channel kita Rumah Dakwah Nes Gemilang maupun dari fanpage resmi dari Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia kepada banyak orang,
agar semakin manfaat dan semakin banyak keluarga yang bisa mengambil hikmah dari berbagai macam kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran. Seperti biasa, malam ini juga kita akan diawali dengan kisah inspiratif dari Al-Quran, dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang beberapa cerita tentang penciptaan manusia dan ya tentang Nabi Adam. Tentu dari sisi yang berbeda, tidak hanya sekedar Nabi Adam kemudian berseteru dengan iblis kemudian keluar dari surga, tapi tentang makna-makna yang ada di dalamnya, dan akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Rumah Tahfiz Milik Indonesia, Ustadz Tefri Dwi Putro, dan akan dilanjutkan dengan Parenting Quran, kisah inspiratif dari ayah Muhammad Al-Fatih, yang akan disampaikan oleh pembina parenting Rumah Tahfiz Milik Indonesia, yaitu Ustazah Awalia Nusron. Baik, kita langsung saja. Bismillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan pemirsa sekalian yang malam ini mengikuti live ini, mudah-mudahan semua keluarganya sehat ya, bisa mendapatkan sakinah wa warahmah, dan di masa pandemik ini bisa menjadikan Baiti Jannati ya, rumah kita menjadi surga kita karena kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Baik, kita sapa dulu yang pertama kepada Ustadz Tefri. Ya, Assalamualaikum. Ya, kedengaran suara ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Ya. Suara saya cukup. cukup. Ya, alhamdulillah ya. Baik, pemirsa sekalian rahmati Allah. Jangan lupa bagi yang mau bertanya kepada Ustadz Tefri maupun kepada Ustazah Awalia Nusron, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar baik di Facebook maupun di YouTube. Dan insya Allah kalau memang kita bisa diskusikan, kita akan diskusi. Tapi jika kita belum bisa diskusikan, menjadi PR kita untuk diskusi berikutnya. Baik, langsung saja kita ikuti ya, kisah inspiratif di Al-Quran untuk anak-anak kita dari yang akan disampaikan oleh Ustadz Tefri Dwi Putro, Ketua Yayasan Rumah Tahfiz Milik Indonesia. Silakan Ustadz. Baik, syukran Ustadz Bapak Dr. Eka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di rumah dakwah Nes Gemilang ya, atau Nes Gemilang TV dalam sesi parenting yang biasanya siang hari, ya kita sekarang pindah di channel yang malam ya, karena lebih banyak katanya yang meminta untuk disiarkan pada malam hari. Nah, seperti biasanya sebelum nanti sesi parenting akan disampaikan oleh Bunda Awa, 15 menit mungkin akan diawali dengan tadabbur kisah ya. Mungkin bagi Anda semua yang baru bergabung, ya kenapa kita mencoba mengawali dengan kisah, karena kisah ini sangat syarat atau sangat padat ya, muatan-muatan keimanan yang nanti bisa diceritakan kepada anak-anak, sehingga mudah-mudahan anak-anak belajar kisah, mengetahui kisah, dia akan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sesi-sesi yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penciptaan Adam, kemudian ini cerita yang runtut ya, kemudian penduduk surga, malaikat dan iblis kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bersujud ya, dan semua malaikat bersujud, tetapi hanya iblis yang tidak mau bersujud ya, karena dia menyombongkan diri, dan karena kebodohannya tidak mengetahui bahwa dia menganggap dirinya bahwa dia lebih baik daripada Adam, karena dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa api lebih baik dari tanah. Pada pertemuan selanjutnya, sebelumnya kita sudah mentadaburinya ya, bahwa ada kesesatan, kesalahan, kebodohan dari iblis yang menganggap dirinya bahwa api itu lebih baik dari tanah. Padahal tidak selamanya api itu lebih baik dari tanah. Kemarin sudah kita
ceritakan. Mungkin bagi pemirsa sekalian yang belum mengikuti bisa menonton di video sebelumnya ya. Dan lanjut pada kisah urutan yang berikutnya, yaitu iblis diusir dari surga. Ya, kita bisa lihat kisah ini di dalam Al-Quran. Ya, saya mengambil 2 surat untuk referensi dari kisah ini. Nanti bisa dibuka bersama-sama ya. Yang pertama yaitu Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 13. Dan kemudian surat Sad atau surat ke-38 ya, ayatnya yang ayat ke-77 ya, 77 dan bersambung ke 78. Nah, 2 surat ini yang menceritakan atau mengisahkan tentang iblis diusir dari surga ya. Mungkin saya bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat ke-38 ayat 77. Qala di sini maksudnya adalah qala Allah Ta'ala ya, fakhruj minha fa innaka rajim ya. Qala maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman fakhruj. Jadi jelas Allah dengan tegas ya, maka keluarlah kamu. Yang dimaksud siapa? Ya iblis. Kenapa? Karena iblis tidak mau menyembah Adam sesuai perintah Allah. Minha darinya. Darinya apa? Yang dimaksud di sini adalah surga. Fa innaka rajim, dan sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Ya. Wa inna 'alaika la'nati ya, di ayat berikutnya, dan sesungguhnya atas kamu laknatku ya, laknati ila yaumiddin. Ya, kekal sampai hari kiamat atau hari penentuan. Ila yaumiddin ini banyak tafsirnya ya, bisa hari pembalasan, hari kiamat, hari penentuan. Intinya sampai hari akhir nanti laknat Allah atau kutukan Allah kepada iblis, di mana iblis tidak mau menyembah, tidak mau menuruti perintah Allah, itu dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Apa kutukannya? Kutukannya adalah dia dikeluarkan dari surga dan tidak kembali lagi ke surga. Ya. Sedangkan di surat Al-A'raf ayat 7, Al-A'raf surat ke-7 ayat 13, maaf, ya, ada sedikit redaksi yang berbeda ya. Kalau tadi qala fakhruj minha, kalau di sini qala fahbit minha. Ya, maka turunlah kamu darinya. Ya. Kalau di surat Sad menggunakan redaksi fakhruj. Ya, disuruh keluarlah. Kalau di Quran surat Al-A'raf dengan redaksi qala fahbit. Ya. Jadi turun, fahbit itu bisa turun atau jatuh ya, atau gugur gitu ya. Minha sama dari surga, sama yakunu laka, maka tidak ada bagimu ya an tatakabbaru ya, engkau menyombongkan diri fiha, di dalamnya, menyombongkan diri di dalam surga. Jadi orang-orang penduduk surga itu tidak pantas menyombongkan diri, dan orang-orang penduduk surga ini tidak boleh menyombongkan diri. Ya, kemudian fakhruj ditegaskan lagi oleh Allah di kalimat selanjutnya, fakhruj innaka minas sagirin, dan kamu termasuk makhluk yang hina. Ya, sagirin itu asal katanya sebenarnya kecil ya, tapi mungkin saking kecilnya ya ditafsirkan makhluk yang hina, karena kecil di hadapan Allah tentu adalah hina di hadapan Allah. Nah, 2 ayat ini jelas menggambarkan apa pelajarannya, yaitu Allah tidak menginginkan siapapun yang berada di surga itu menyombongkan diri. Dan iblis telah melanggar aturan Allah. Satu, dia tidak mau menyembah kepada Adam sesuai perintah Allah. Di pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan ya, bahwa menyembah itu bukan berarti menuhankan Adam, tetapi menyembah dalam artian bahwa ini adalah perintah Allah. Substansinya sebenarnya bukan menyembahnya, tetapi perintah Allahnya. Nah, iblis tidak mau menuruti perintah Allah, dan yang kedua, iblis menyombongkan diri. Menyombongkan diri karena kebodohannya. Ya, kebodohannya, dia tidak mau mengilmui diri, dia menganggap bahwa api itu lebih
mulia atau lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Karena iblis dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Karena kesombongannya inilah kemudian Allah murka dan memberikan hukuman kepada iblis, ya, dan memberikan status kepada iblis, yaitu makhluk yang hina. Dan laknati, ya katanya, ya, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Jadi kemudian Allah memastikan bahwa laknatnya itu kekal, kutukannya kekal sampai hari kiamat, yaitu dikeluarkan dari surga. Apa yang bisa kita pelajari ayah bunda sekalian, para pemirsa sekalian, nanti akan kita ajarkan kepada anak-anak. Ya, yang kita ajarkan bahwa jangan sekali-kali kita mewarisi sifat iblis, yaitu kesombongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada untungnya kita jadi orang sombong, yang ada malah kita akan mendapatkan laknat Allah, mendapatkan kutukan Allah, dan bisa-bisa kalau kita mengikuti kesombongan sebagaimana kesombongannya iblis, kita juga jauh dari surga. Padahal di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Wa na'udzubillah, jangan sampai kita kemudian karena kesombongan kita, karena kebodohan kita, ya jadi bisa jadi digambarkan di sini orang sombong itu bisa jadi juga karena dia bodoh. Ya, dia tidak mau belajar, dia tidak mau mengilmui diri sehingga dia memiliki sifat sombong. Maka marilah kita terus mengilmui diri kita dengan fondasi yang kuat, yaitu Al-Quran. Karena insya Allah dengan fondasi ilmu Al-Quran, apalagi kita tanamkan kepada anak-anak, insya Allah akan memberikan kekuatan keimanan kepada anak-anak. Dan ketika iman anak-anak yang kuat, maka akan terhindar dari sifat sombong yang diwarisi oleh iblis. Ya, itu mungkin pelajaran atau tadabbur kisah yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Yang mungkin Alhamdulillah ya, sudah tersampaikan. Insya Allah Ustaz Tefri, walaupun yang terakhir agak putus kayaknya, tapi sudah terakhir. Alhamdulillah pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Begitulah tadi salah satu kisah dari kisah Nabi Adam ketika tidak mau bersujud. Jadi bukan masalah kemudian sujudnya, tapi kemudian melanggar perintah Allah yang menjadi masalah. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita manusia pun itu pakai logika, ya, pakai logika akal, begini begitu, lalu tapi lupa esensi dasarnya bahwa itu sedang melanggar perintah Allah. Ya, pemirsa sekalian dirahmati Allah, acara tadabbur kisah ini akan terus berlanjut di setiap sesi, di setiap pekannya dari Ustaz Tefri. Jadi insya Allah nanti ikuti terus, dan kalau perlu ajak nonton keluarga semua agar supaya kita bisa mengikuti tadabbur kisah secara utuh mulai dari Nabi Adam diciptakan hingga nanti akhir, dan semuanya bersumber dari Al-Quran. Baik, alhamdulillah, Ustaz Tefri standby dulu. Langsung saja pemirsa sekalian, kita akan lanjut langsung di materi parenting malam ini, yaitu tentang inspirasi dari Muhammad Al-Fatih sebagai seorang ayah, yang akan disampaikan oleh pembina parenting kita, yaitu Ustazah Nur Awalia Yusron dari Makassar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum, belum ada suara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eka. Ya, mudah-mudahan malam ini sinyal aman ya. Kedengaran suara saya? Bisa, Mas. Kedengaran suara saya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kedengaran. Ya, sekali lagi buat pemirsa yang ingin berdiskusi dengan Ustazah Nur Awalia Yusron di Makassar, silakan tulis pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan di kolom komentar ya. Langsung saja kepada Ustazah Nur Awalia Yusron, silakan disampaikan tentang kisah dari Muhammad Al-Fatih. Silakan Ustazah.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya sapa dulu ya buat semuanya ayah bunda yang berada di seluruh Indonesia. Semoga malam ini semuanya sehat-sehat, semuanya siap kembali untuk menerima kisah-kisah hikmah dari kami Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia. Insya Allah malam ini kita akan berkisah tentang sosok seorang Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga bagaimana pengaruh atau peran besar orang tua beliau sehingga menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih ini sebagai sebaik-baik pemimpin. Ya. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang di sini belum kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih? Banyak dari kita yang mungkin nama-nama anaknya itu disematkan nama Al-Fatih, termasuk nama anak saya, nama anak Dr. Eka, ya, dan beberapa teman-teman di Rumah Tahfiz Gemilang, beberapa namanya anaknya itu ada Al-Fatihnya. Nah, kira-kira kenapa gitu? Kenapa? Apakah seorang Al-Fatih ini seorang yang luar biasa sampai di anak-anak kita sematkan nama seorang Al-Fatih? Nah, hari ini kita akan bercerita sedikit ya tentang Al-Fatih, nggak bisa semuanya juga karena waktu yang membatasi kita. Kita akan berkisah sedikit dan insya Allah kita bisa mengambil hikmah bagaimana kemudian orang tua dari seorang Sultan Muhammad Al-Fatih ini bisa menjadikan seorang Muhammad Al-Fatih ini sebagai sebaik-baik pemimpin. Baik, ayah bunda, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih yang kita kenal juga dengan Sultan Mehmed II ya dalam bahasa Turki Mehmed II. Dia merupakan salah satu pahlawan besar ya, pahlawan besar dari umat Islam selain dari Salahuddin Al-Ayyubi ya, semua pasti kenal ya. Nah, putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Turki Hatun binti Abdullah ini kemudian menjadi jawaban dari bisyarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisyarah itu kabar gembira ya, kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera dalam hadisnya yang mengatakan bahwa kota Konstantinopel ini akan jatuh ke tangan Islam. Nah, pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Ya, demikian hadis Rasulullah SAW mengatakan atau menggambarkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Nah, ini sebaik-baik pemimpin ya. Nah, hadis ini kemudian yang menjadi pendorong motivasi yang besar buat seorang Sultan Mehmed II ini yang kemudian beliau berusaha sangat keras untuk menaklukkan sebuah tempat yang di zamannya itu adalah sebuah kota yang sangat-sangat terkenal. Sebuah wilayah yang kemudian menjadi incaran setiap orang untuk mendatanginya karena memang sangat cantik sekali, namanya itu Konstantinopel ya. Nah, berbagai metode kemudian berbagai strategi perang, strategi pembebasan wilayah dilakukan meskipun tak jarang ternyata selama perjalanannya menaklukkan Konstantinopel itu Muhammad Al-Fatih juga melalui beberapa kegagalan. Nah, pada 20 Jumadil awal itu pada sekitar 800-an Hijriah, waktu itu bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi, kemudian Al-Fatih beserta para bala tentaranya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Nah, bagaimana caranya? Jadi Al-Fatih itu pada saat itu sukses memasuki wilayah Konstantinopel ini dengan membawa serta kapal-kapal mereka itu melalui sebuah perbukitan dan waktu itu dianggap sangat mustahil untuk melalui perbukitan. Perbukitan itu kita kenal dengan namanya Galata ya. Perbukitan Galata. Nah, untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel yaitu Selat Golden Horn ya. Jadi ketika itu Sultan Mehmed II ini beserta ribuan bala tentaranya itu menarik
kapal-kapal mereka itu melalui darat, gitu. Karena beberapa strategi yang dicoba itu tidak berhasil, akhirnya beliau membuat keputusan tersebut. Nah, meski ada juga ternyata di antara tentaranya yang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mustahil gitu untuk melakukan strategi tersebut. Namun Mehmet II ini atau Al-Fatih ini tidak gentar gitu, tidak putus asa. Jadi dia dengan tegas pada saat itu mengatakan kepada seluruh tentaranya kemudian untuk bergegas dan melaksanakan strategi tersebut. Nah, akhirnya 72 kapal beliau beserta pasukannya itu kemudian diseberangkan melalui bukit hanya dalam satu malam, Masya Allah. Ya, jadi hanya dalam satu malam. Saking hebatnya, seorang sastrawan yang bernama Yoilmas Oztuna itu berkata bahwa tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib, ya, dikatakan hal ajaib seperti ini. Mehmet telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usaha ini pun mengungguli apa yang sudah pernah dilakukan oleh seorang Alexander the Great. Dan pada saat itu, yes, Constantinople it's over, ya. Jadi, tapi kira-kira, namun apa sih sesungguhnya yang luar biasa gitu di balik suksesnya Mehmet II ini dalam menaklukkan Konstantinopel, bahwa sehari sebelum berjalannya strategi tersebut untuk menaklukkan Konstantinopel ini, kemudian Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih ini memerintahkan semua tentaranya itu untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam hari sebelum berperang untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau itu benar-benar satu hari sebelum masuk gitu ke wilayah Konstantinopel ini, beliau meminta kemenangan kepada Allah dengan melakukan puasa pada siang harinya dan tahajud pada malam harinya, Masya Allah. Nah, alhasil kemudian Mehmet II berhasil membawa kemenangan dengan menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini pun juga melindungi seluruh rakyatnya yang ada di sana, baik itu yang Muslim maupun juga yang non-Muslim. Nah, setelah kemenangan itu, kemudian Mehmet II diberikanlah gelar sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang kemudian mewujudkan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita tahu ya bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ini memang sedari kecil itu sudah terkenal sebagai seorang sultan yang solih, ya. Jadi semasa hidupnya itu beliau itu tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat fardu, kemudian nggak pernah meninggalkan sholat sunnah, sholat tahajud, dan juga berpuasa, ya, Masya Allah. Jadi sejak Al-Fatih ini berusia 8 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz dan menguasai 7 bahasa yang berbeda, Masya Allah, ya. Jadi beliau menguasai bahasa Arab, bahasa Latin, kemudian bahasa Yunani, bahasa Serbia, bahasa Turki, Parsi, dan juga bahasa Ibrani. Nah, setelah kemudian ia memimpin Konstantinopel selama kurang lebih 19 tahun, beliau juga berencana untuk menaklukkan Roma, ya. Nah, hanya pada saat ingin melaksanakan cita-citanya tersebut, ternyata Al-Fatih qadarullah ya wafat. Kemudian Al-Fatih menghadap Ilahi pada 3 Mei 1481 karena waktu itu beliau sakit dalam perjalanan jihad menuju pusat Imperium Romawi Barat di Roma waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa wafatnya Al-Fatih ini karena diracuni oleh dokter pribadinya, namanya Yaqub Basya, wallahu a'lam bishawab. Lalu yang menjadi poin utama kita dari kisah Al-Fatih yang luar biasa ini, jadi seorang pemuda yang kalau ayah bunda tahu, beliau tuh di usia 21 tahun, beliau sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel 21 tahun. Nah, kita 21 tahun mungkin sekarang masih kuliah ya. Masih kuliah ini udah berhasil menjadi sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang dikomandoinya adalah sebaik-baik pasukan, Masya Allah. Nah, bagaimana kemudian beliau bisa menjadi sebaik-baik pemimpin dan memiliki sebaik-baik pasukan ini? Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ya, dalam keadaan fitrah. Lalu kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikannya sebagai Nasrani, Yahudi, Nasrani, dan Majusi.
Nah, kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas menjelaskan bagaimana pengaruh ya, bagaimana pengaruhnya orang tua itu terhadap masa depan anak-anaknya. Nah, kita bisa belajar ayah bunda dari Sultan Murad. Nah, Sultan Murad ini adalah tadi yang saya katakan di awal biografi singkatnya bahwa beliau adalah ayah dari Al-Fatih yang ternyata itu punya peran yang sangat besar dalam membentuk siapa atau sosok seorang Muhammad Al-Fatih yang kelak menjadi seorang penakluk Konstantinopel ini. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Sultan Murad II, Ayahanda Mehmed II atau Ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Nah, di sini kita bisa belajar ya. Boleh kalau mau dicatat silakan. Ini bisa menjadi PR buat kita semua, para ayah bunda di rumah, khususnya untuk ayah. Jadi kali ini malam ini saya akan bahas lebih kepada ayah ya, peran ayahnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas peran ibunya, sekarang peran seorang ayah. Jadi Sultan Murad atau ayah dari Muhammad Al-Fatih ini yang pertama yang bisa kita teladani dari beliau dalam mendidik anaknya itu, yang pertama beliau itu sangat bersahabat dengan anaknya, maksudnya Muhammad Al-Fatih ini. Jadi Sultan Murad ini sangat-sangat bersahabat dengan Al-Fatih. Aktivitas bangun tidurnya itu, aktivitas setelah bangun tidur yang dilakukan seperti biasa setiap harinya itu mengajak anaknya kemudian sholat subuh, lalu habis itu menikmati fajar, menikmati fajar sembari bercengkrama ya, sembari apalah istilahnya kalau kita sekarang sembari ngobrol-ngobrol cantik ya, ngobrol-ngobrol enak bersama anaknya. Jadi di setiap mereka berjalan menikmati udara fajar, tangannya Sultan Murad itu tidak pernah lepas dari genggamannya Muhammad Al-Fatih kecil waktu itu ya. Nah, Sultan Murad ini tidak sedang memanjakan. Jadi dia memegang tapi bukan dalam rangka memanjakan, tetapi beliau ingin bahwa Mehmet ini atau Muhammad atau Al-Fatih ini kemudian merasakan bahwa ada ayahnya gitu. Jadi selalu ada ayahnya di sampingnya untuk menjaga beliau. Jadi untuk menjaga Al-Fatih sehingga nanti Al-Fatih ini tidak sungkan lagi untuk bercerita ke siapa-siapa. Jadi Fatih nggak perlu mengadu sama yang lain karena ayahnya sudah jauh lebih baik dari segala-galanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bawa ke masa sekarang ini, jadi kalau Fatih hidup di masa kini, itu Fatih insya Allah tidak akan mengadu pada Facebook ya. Ketika ada masalah nggak akan mengadu sama Facebook. Tetapi beliau punya ayah yang selalu ada ketika beliau ingin bercerita. Nah, sangat disayangkan kalau kita di zaman-zaman sekarang ya, kalau anak-anak kita mungkin karena orang tuanya sangat sibuk sehingga anak-anak kita banyak curhat di sosmed. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran dari Sultan Murad terhadap bagaimana beliau sangat bersahabat dengan seorang Al-Fatih dan beliau memberikan kita pelajaran bahwa jangan pernah kita salahkan anak-anak kita ketika anak-anak kita tuh mencari pelarian di luaran sana karena orang tuanya itu di rumah nggak ada buat dia, nggak bersahabat buat dia. Jadi kita melihat anak-anak di luaran sana mungkin sering berantem, sering ngomong yang kasar, kemudian bolos sekolah dan lain-lain. Kita introspeksi diri kita sebagai orang tua, khususnya sebagai ayah. Jadi kita tahu bahwa ayah ini adalah istilahnya pimpinan ya, nahkoda, pimpinan dari sebuah bahterah di rumah tangga kita. Nah, kurang lebih seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh ayah Sultan Muhammad Al-Fatih yang tadi saya katakan sebaik-baik pemimpin ini, beliau itu senantiasa selalu memberikan motivasi ya, motivasi dengan ucapan-ucapan yang baik ya. Jadi tidak memberikan tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, tapi selalu memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada anaknya, doa-doa yang baik ya. Nah, di zaman sekarang mungkin kita sedih ya ketika kita melihat bahwa ternyata di sekitar kita masih banyak orang tua, bunda-bunda, ayah-ayah yang masih sering membentak anak-anaknya dengan ucapan-ucapan kasar sehingga membuat anak-anak kita jadi tidak percaya diri dengan kemampuannya. Anak-anak kita menjadi lemah gitu, padahal mereka punya potensi yang luar biasa dan mereka punya kemampuan yang bisa jadi menjadi Al-Fatih selanjutnya di masa depan untuk menaklukkan Roma. Nah, di masa kini kita, masa sekarang itu banyak yang ketika anak-anak itu misalnya jatuh gitu ya, malah orang tuanya menyalahkan, kamu tuh kok
bodoh banget gitu sampai jatuh gitu, kemudian ibunya menyalahkan lah apalah dan sebagainya, dan orang tuanya seperti itu. Nah, akhirnya ketika anak-anak ingin berusaha yang lain gitu, misalnya memanjat dan yang lebih ini lagi, yang lebih ekstrim lagi, akhirnya mereka tidak percaya diri karena setiap mau melakukan sesuatu ditegur, diancam, di apa gitu ya, kemudian diberikan ucapan yang macam-macam gitu. Nah, itu dengan begitu nanti anak-anak kita jadinya mereka akan merasa minder. Nah, kita bisa belajar dari Sultan Murad, ayah seorang Al-Fatih, karena ayah Sultan Murad ini berhasil mendidik anaknya menjadi sebaik-baik pemimpin. Jadi Sultan Murad ini setiap hari selalu memberikan motivasi kepada Fatih kecil dengan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan mungkin bagi orang lain itu adalah kalimat-kalimat yang gila ya, gila. Tapi keyakinan dan kepercayaan Sultan Murad kepada anaknya ini membuat Fatih ini semakin percaya gitu, semakin percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi setiap hari itu Sultan Murad selalu mengajak anaknya duduk bersama di puncak menara masjid yang paling tinggi di Turki waktu itu. Nah, Sultan menunjuk menunjuk tangannya gitu jauh ke sana, ke atas cakrawala, kemudian bilang ke Al-Fatih bahwa menyampaikan visi besar kepada anak sekecil Al-Fatih bahwa Mehmet gitu. Jadi dia ngomong sama Al-Fatih gini, Muhammad gitu, Muhammad lihatlah jauh di depan sana, itu di sana ada Konstantinopel gitu. Dan kota itu adalah salah satu dari pusat dari kekufuran gitu. Ibu kota Romawi Timur yang sangat-sangat kuat, kata ayahnya. Nah, kota itu akan jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Nah, dan engkaulah insya Allah yang akan menaklukkannya kelak. Nah, setiap hari itu Sultan Murad tuh memotivasi Fatih, mengulang-ulang motivasinya itu setiap hari kepada Fatih, sehingga kalimat-kalimat inilah yang kemudian jadi pegangan kepada Fatih untuk senantiasa termotivasi untuk benar-benar belajar dan terus belajar untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir ini insya Allah ya. Jadi yang ketiga yang bisa kita pelajari dari seorang Sultan Murad, ayah dari Al-Fatih, bahwa sebagai orang tua Sultan Murad dan juga istrinya, ibunda dari Al-Fatih itu memang dari dulu memimpikan bahwa anaknya lah yang kemudian nanti akan menaklukkan Konstantinopel, dan itu benar-benar diwujudkan. Nah, apa yang dilakukan Sultan Murad kepada anaknya adalah beliau tidak segan-segan atau beliau tidak asal-asal memberikan yang terbaik kepada anaknya, termasuk dalam hal pendidikannya ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah hafal Quran di usia 8 tahun. Nah, pada masanya itu Sultan Murad itu karena saking bercita-citanya ingin Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, beliau mencarikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, mencarikan ulama yang termasyhur, ulama yang terbaik pada masa itu. Kemudian waktu itu didapatlah yang namanya guru pertama Al-Fatih, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Nah, beliau inilah yang kemudian menjadi guru pertama atau syekh pertamanya Al-Fatih, dan apa yang dipelajarinya terlebih dahulu yaitu adalah Al-Quran. Nah, itu. Jadi yang pertama dan utama adalah Al-Quran. Jadi itu yang inti ya yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, jadi ayahnya ini ingin Al-Fatih supaya menuntaskan Al-Qurannya dulu, sehingga ayahnya yakin bahwa dengan beliau Al-Fatih menuntaskan Al-Qurannya, insya Allah ilmu-ilmu lainnya akan ngikut gitu ya. Jadi dicarikanlah guru yang terbaik pada masa itu, kemudian didapatlah Syekh Ahmad Al-Qurani dengan gayanya sendiri, mendidik Al-Fatih untuk menghafal Quran. Bahkan beliau katanya ya dalam sirahnya itu sampai memukul. Tetapi ini zaman dulu ya, zamannya Al-Fatih itu memukul, dan bahkan pukulannya itu kata Al-Fatih dengan pukulannya syekhnya itu malah justru membuatnya semakin cinta kepada syekhnya, kemudian semakin cinta kepada Al-Quran, dan semakin menjadikan Al-Quran itu adalah everything gitu ya, jadi segalanya. Nah, kemudian guru kedua yang diberikan oleh orang tuanya kepada Al-Fatih ini adalah seorang guru yang nasabnya itu masih tersambung dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin namanya. Jadi beliau itu adalah sang jenius di segala bidang. Kalau orang bilang sekarang tuh kayak multi talent ya. Jadi guru yang luar biasa, memiliki keahlian di berbagai bidang ya, termasuk dan yang paling utama adalah sirah atau berkisah gitu. Jadi gaya Syekh Syamsuddin ini mengajarkan Al-Fatih adalah
adalah dengan banyak berkisah, mulai dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana Rasulullah itu berjuang sampai akhirnya Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang pasukan sebaik-baik pasukan ya dari umat Islam. Kemudian dari situlah Al-Fatih semakin semangat, semakin termotivasi, cerita-cerita sahabat juga seperti itu dan segala macamnya, sehingga gurunya inilah yang kemudian banyak sekali berperan dalam membentuk adab dan akhlaknya Al-Fatih. Nah, ilmu dan nasihat menjadi semacam makanan pokok buat Al-Fatih yang memang benar-benar tak tergantikan dari, hingga jadilah Sultan Muhammad Al-Fatih ini sebagai sebaik-baik pemimpin yang pernah disabdakan Rasul. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa belajar banyak hal bahwa ternyata menjadi orang tua itu memang tidak mudah. Ketika kita mau menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik, ya, menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang terbaik, menjadi al-fatih selanjutnya yang akan insya Allah ya akan membebaskan Roma, ya, itu jadilah orang tua yang punya visi misi yang gemilang di depan juga, sehingga kita tahu bahwa insya Allah dengan apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita persiapkan sekarang, termasuk mempersiapkan pendidikan Qurannya sejak dini kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi sosok-sosok pemimpin yang insya Allah menjadi penerus-penerus Sultan Muhammad Al-Fatih selanjutnya untuk membebaskan Roma. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembali pada Reka sebagai host kita malam ini. Ya. Terima kasih Ustazah Nur Amalia Yusran dari Makassar. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa ya, ternyata dari sosok Muhammad Al-Fatih yang sangat terkenal itu, karena kata Rasul barang siapa yang bisa menaklukkan Konstantin atau Romawi, dia menjadi pemimpin pasukan dan pasukannya pun menjadi yang terbaik sepanjang zaman sampai hari kiamat. Luar biasa. Jadi tidak akan tergantikan oleh pasukan apapun di zaman sekarang ya. Sehebat apapun pasukan yang ada di zaman sekarang itu tidak akan tergantikan di hadapan Allah dibanding pasukan Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya, kita hanya biasa mengenal tentang Muhammad Al-Fatihnya. Betul sekali kata Ustazah Awa dari Makassar sebagai pembina parenting. Kebetulan putra saya sendiri ada satu yang laki-laki, ada Al-Fatih. Putra beliau Ustazah Awa juga ada Al-Fatih, dan banyak sekali yang terinspirasi sehingga memberi nama anaknya adalah Al-Fatih. Tapi memang sebagian hanya mengerti bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin pasukan yang terbaik sepanjang zaman, sehingga ibrah dan hikmah itu yang ingin diambil. Tapi ternyata yang banyak orang tidak tahu adalah di balik Muhammad Al-Fatih ada seorang ayah, Sultan Muhammad, yang luar biasa ya. Ada 3 poin kalau tidak salah, dan ini betul-betul betul-betul menjadi catatan kita semua, terutama bagi ayah yang menonton sekarang, atau bagi bunda yang mungkin ayahnya tidak menonton, sebaiknya ayahnya dikasih tahu malam ini karena ini sangat bagus sekali. Yang pertama adalah ayah selalu ada untuk curhat anaknya. Nah, ini yang zaman sekarang nomor 1 aja sudah banyak gugur ini ya. Bagaimana ayah sibuk bekerja, pulang berangkat pagi, pulang udah untuk anak, nggak bisa cerita dengan anaknya, sehingga akhirnya mereka kalau masih kecil mungkin masih dengan ibunya, tapi ketika dia sudah mulai remaja di SMP dan lain-lain, dia akan mulai curhat temannya, sehingga temannya dianggap lebih punya solusi terhadap dirinya dibanding ayahnya, sehingga ajakan teman untuk ya mohon maaf pergaulan bebas seperti sekarang jadi mudah masuk ya. Yang kedua, luar biasanya lagi, Sultan Murad senantiasa nggak putus-putus memberi motivasi yang luar biasa. Bahkan motivasinya itu sangat jauh ke depan ya. Diajak naik ke menara, disuruh lihat itu akan kalian kalahkan, kok kalahkan, luar biasa sekali. Sementara zaman sekarang, mohon maaf nih, kadang-kadang di masyarakat itu ada anak yang sudah menikah mungkin umur 25-30, ketika rapat keluarga tetap aja masih dibilangin kamu masih anak kecil gitu ya. Jadi dikecil-kecilkan, dikerdil-kerdilkan idenya. Ini luar biasa sekali. Sultan Murad kita perlu banyak mengambil ibroh. Yang ketiga, tidak lupa ternyata Sultan Murad
serius sekali memprogram Muhammad Al-Fatih awalnya adalah menghafal Al-Quran, bukan yang lain. Ini menjadi semangat kita di Rumah Tafis Gemilang, dan menjadi penghafal Al-Quran sampai mengambil guru-guru terbaik. Ya, sampai mengambil guru-guru terbaik untuk Muhammad Al-Fatih agar beliau ilmu yang paling pertama dipegang adalah Al-Quran, bukan yang lain. Dan alhamdulillah memang Muhammad Al-Fatih bisa hafal Quran di usia sangat belia, dan kemudian bisa mengalahkan Konstantinopel itu dalam usia belia juga. Ini menjadi catatan pemirsa semua, agar kita, terutama ayah bunda yang memiliki putra-putri yang masih balita, cobalah fokus ya untuk awalnya itu fokus belajar Al-Quran, anak-anak. Nanti setelah Al-Quran dipelajari, baru belajar yang lainnya. Sekarang terbalik, dunia pendidikan kita terbalik, ketika balita masuk PAUD, masuk ini semua sekolah nyanyi-nyanyi dan lain-lain, sehingga belajar Qurannya nanti ketika sudah tua. Ini kebalik ya. Kita ikuti ibrah para sahabat yang luar biasa, kita bisa belajar darinya. Terima kasih Bunda Awalia Nusron dari Makassar ya. Pemirsa sekalian, ada nomor telepon di layar kita semua. Barangkali ada yang mau konsultasi dengan beliau. Beliau adalah seorang pembina resmi dari parenting di Rumah Tafis Gemilang Indonesia, spesialis Tafis balita dan anak. Dan setiap hari Kamis beliau akan senantiasa hadir untuk memberi sharing ilmu-ilmu parenting terhadap kita semua. Jadi jangan pernah lewatkan, khusus hari Kamis malam seperti ini. Insya Allah bermanfaat bagi keluarga. Setelah tadi maghrib mungkin kita baca kafi dan lain-lain karena malam Jumat. Lanjutkan, ajak keluarga untuk setelah Isya mengikuti parenting bersama Rumah Tafis Gemilang Indonesia. Baik, pemirsa sekalian rahmati Allah, tadi 3 kunci Sultan Murad dalam membentuk Muhammad Al-Fatih menjadi seorang pemimpin terbaik sepanjang masa adalah memiliki guru-guru terbaik untuk menghafal Al-Quran. Kebetulan malam ini kita hadir salah seorang guru fasilitator yang ada di salah satu cabang Rumah Tafis Gemilang Indonesia, yang beliau memang setiap hari itu berinteraksi dengan santri, berinteraksi dengan para penghafal Quran cilik yang membantu ayah bunda untuk memiliki putra-putri penghafal Quran. Jadi konsepnya adalah bukan kemudian sekolahnya yang menjadikan putra-putri itu menjadi penghafal Quran, bukan, tapi adapun ustadz-ustadzah di Rumah Tafis Gemilang Indonesia itu membantu ayah bunda untuk memiliki anak-anak menghafal Al-Quran. Jadi tetap tugas utamanya adalah tugas orang tua, terutama adalah di ayah sebagai sosok pemimpin di keluarga. Mungkin sudah online, Ustaz Ananta? Oh, malah sinyal terputus ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Coba kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Ustaz Ananta. Monitor. Halo, assalamualaikum. Ya, apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, ternyata Ustadz Ananta suara Ya, lemah mulai ya sinyalnya. alhamdulillah. Apa kabar semuanya ya Bunda? Bisa mendengar suaranya? Ya, Dengaran ya? Bismillah ya. Oke, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, walaupun dengan keterbatasan sinyal, Ustadz Ananta mudah-mudahan tidak mengurangi berkah kita malam ini. Kita mungkin 5 menit akan ngobrol dengan beliau, sharing-sharing tentang pengalaman beliau dalam mendampingi putra-putri ayah bunda semua dalam menghafal Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz Ananta. Putus ya? Baik, nggak apa-apa. Nanti kita sambung lagi. Ustadz Tefri monitor. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Karena Ustadz Ananta sinyal kurang bagus, kita ke Ustadz Tefri aja. Ustadz Tefri, pemirsa sekalian, beliau juga senantiasa setiap hari mendampingi langsung sebagai ketua yayasan juga sekaligus sebagai pengajar di Rumah Tafis Gemilang Pusat di Yogyakarta, dan beliau menangani langsung sekitar 80 santri yang ada di situ, berbagai umur, ada yang umur 3 tahun, ada yang umur 6 tahun, 7 tahun ya. Ada yang umur 3 tahun sudah hafal 3 juz, ya, ada yang umur
SD kelas 3 atau 4 ya. Itu sudah 11 juz ya. Oke, Ustaz Tefri mungkin bisa 5 menit sampaikan kepada pemirsa sebenarnya apa ya tipsnya orang tua di masa seperti sekarang mungkin untuk agar anak-anak itu bisa menjadi senang menghafal Al-Qur'an ya di usia-usia remaja atau di masa anak-anak ya. Silakan Ustaz. Ya, baik, langsung saja ya, Ustaz, mungkin. Jadi memang sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan kisah dari Bunda Awak ya tentang peran ayah itu dan orang tua khususnya, bahwa memang kunci dari keberhasilan anak-anak ini yang nantinya akan menjadi ahlul Quran itu memang ada di orang tua ya. Orang tua yang paling pertama adalah memberikan qudwah atau uswah ya, memberikan qudwah atau uswah yang baik kepada anak-anaknya. Ya, kalau kita menginginkan anak-anak kita berinteraksi intensif dengan Al-Quran, maka kita juga sebagai orang tua menunjukkan kondisi itu di hadapan anak-anak kita. Kita punya semangat juga berinteraksi dengan Al-Quran, mengajak anak-anak juga berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, dan penting bagi orang tua ini yang pertama bahwa ibu adalah madrasah bagi ibu, juga tidak bisa dipungkiri ya. Jadi ayah dan ibu ini sama-sama bekerja sama mengatur waktu, sesibuk apapun kondisi ayah ibu harus diatur waktunya. Ada waktu yang khusus bisa mendampingi anak-anak, dan mendampingi tidak disambi dengan kegiatan yang lain ya. Kadang-kadang ada pertanyaan menggelitik dari orang tua, Ustaz, saya mendampingi ngaji anak saya sambil masak ya. Jadi ini namanya ibu yang didampingi oleh anaknya ya. Ibu masak, didampingi anaknya ngaji gitu ya. Jadi usahakan kita punya waktu yang quality time ya istilahnya, yang untuk mendampingi anak-anak kita. Ada pasti bisa kalau itu waktu itu diatur dengan baik ya. Mungkin kira-kira begitu. Ya, jadi ini menarik ya pemirsa. Jadi hati-hati, bukan ibu yang mendampingi anaknya, tapi anak yang mendampingi ibunya. Jadi terima kasih Ustaz Tefri tipsnya. Pemirsa sekalian, pernah memang ketika itu di Kediri di Masjid Agung kita sampaikan bahwa kalau ayah bunda ingin memiliki anak-anak yang soleh, ingin memiliki anak-anak yang rajin sholat, rajin mengaji misalnya, maka kita kasih tips waktu itu, jangan pernah orang tua itu menyuruh anak ke masjid atau menyuruh anaknya untuk mengaji. Jangan. Kalau memang ayah bunda mau agar anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh, para penghafal Al-Quran, maka tipsnya adalah jangan pernah nyuruh mereka ngaji atau jangan pernah nyuruh mereka ke masjid. Nah, ini tentu waktu itu saya sampaikan di masjid, langsung ada yang nyeletuk, wah ini ustadznya ngawur katanya. Jangan sudah dulu ya pemirsa, karena yang dimaksud adalah memang ayah bunda atau orang tua jangan pernah nyuruh anak ke masjid, karena yang benar adalah ajak anak ke masjid. Begitu juga dengan mengaji, jangan cuma nyuruh anak mengaji, tapi yang benar adalah ajak anak mengaji. Karena seperti kata Ustaz Tefri tadi, ayah atau bunda itu benar-benar langsung menjadi guru dari madrasah di rumah. Artinya apa? Semuanya dilihat, semuanya ditiru oleh anak-anak. Jadi kalau ayah bundanya hanya nyuruh anaknya ke masjid, sementara dia malah ongkang-ongkang nonton TV atau yang lain, tentu anak akan bingung. Ini gimana caranya ya? Saya disuruh ke masjid, ayah bundanya sendiri nggak ke masjid. Nah, ini jadi PR. Jadi mudah-mudahan kita doakan agar semua ayah bunda yang menginginkan anak-anaknya menjadi para penghafal Al-Quran, ya bisa ya dipermudah oleh Allah untuk punya waktu berinteraksi dengan Al-Quran bersama anak-anak, dan juga bisa dibantu dengan ustadz dan ustazah di Rumah Tahfiz Gemilang Indonesia di berbagai kota ya. Ada di Semarang, di Jakarta, di Kediri, di Makassar, banyak sekali. Silakan hubungi baik Ustadz Tefri di nomor di layar ini, Ketua Yayasan, atau dengan Ustazah Nur Awalia Yusron. Baik, satu kali lagi untuk Ustazah Nur Awalia Yusron, 1 menit 2 menit untuk closing statement mungkin buat pemirsa di rumah, terutama buat ayah bunda.
agar supaya Bunda menjadi Sultan Murad berikutnya, agar kemudian anak-anak kita bisa menjadi Amin. Al-Fatih berikutnya. Silakan. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di seluruh Indonesia, sebagai closing statement, saya hanya ingin memberikan sedikit motivasi buat ayah bunda di seluruh Indonesia bahwa kita ini udah diamanahkan sama Allah menjadi sosok orang tua ya, dan dikaruniai anak untuk kita didik dengan sebaik-baiknya. Nah, pasti di antara kita semua ini sudah memiliki visi misi besar untuk keluarga kita ya. Cita-cita tertinggi kita untuk keluarga kita akan dibawa arahnya kemana ya? Apakah hanya untuk pencapaian-pencapaian dunia atau bahkan visi misi kita jauh ke depan sana. Kalau dari saat ini kita sudah bermimpi atau mencita-citakan anak-anak kita menjadi Al-Fatih selanjutnya, maka berlakulah minimal gitu, bisa menjadi seorang Sultan Murad II, ayah seperti Sultan Murad II atau ibu Imam Syafi'i gitu yang kemarin kami ceritakan, yang benar-benar gigih memperjuangkan cita-cita Ananda. Dan hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita belajar dari sirah-sirah yang kemarin dan juga hari ini bahwa mereka tidak jauh dari Al-Quran, dan sejak dini anak-anaknya itu benar-benar sudah didekatkan dengan Al-Quran ya. Mereka memberikan guru yang terbaik buat anak-anaknya menghafalkan Al-Quran, sehingga Al-Quranlah yang kemudian membawa mereka menuju kejayaan dan menjadikan mereka sebaik-baik pemimpin. Dan insya Allah dengan cara kita seperti sekarang ini, kemudian dengan motivasi besar, dengan cita-cita besar yang akan kita raih ke depannya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita minimal, insya Allah penaklukan Roma nanti jatuh di tangan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja Dr. Eka, silakan. Ya, pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Malam ini kita dengan tema parenting keluarga pecinta Quran seperti biasa di hari Kamis. Jangan lupa kasih tahu semua keluarga, kasih tahu semua relasi handatawalan untuk ikut di hari Kamis, karena ini istimewa. Akan terus ada kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran bersama Ketua Yayasan kita, Ustadz Tefri dari Ketua Yayasan Rumah Tafis Gemilang Indonesia, dan juga ada parenting, kisah-kisah inspiratif dari para sahabat tentang bagaimana mereka jadi orang tua atau dari orang tua mereka semua, sehingga mereka menjadi sahabat-sahabat pilihan baik di dunia maupun di langit, dari cerita dari Ustazah Nur Awalia Yusran, serta sharing-sharing tips langsung harian dari para pengajar dan fasilitator di berbagai cabang Rumah Tafis Indonesia yang akan juga kita hadirkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf malam ini untuk Ustadz Ananta karena sinyal cukup buruk, jadi mohon maaf, mungkin akan kita minta sharingnya di line berikutnya ya Ustadz Ananta, dan mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan yang ada. Nah, baik, acara kita akhiri dengan doa Robito. Mudah-mudahan dengan doa ini semua akan menjadi saudara ya, menjadi terikat hatinya satu sama lain. Di dunia kita berkumpul, mungkin kali ini di acara live, berikutnya kita akan kumpul di surganya Allah bersama keluarga-keluarga kita tercinta. Baik, doa Robito akan disampaikan atau dibawakan oleh salah satu manajer operasional kita, yaitu Ustadz Fajar Miftah. Silakan Ustadz Fajar Miftah. Baik, saya akan membimbing doa kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآحدت على نصرة شريعتك واسق اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصرخ صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang ada.
baik Ustadz Ananta, Ustadz Tefri, Ustazah Nur Awalia Yusran semua, mudah-mudahan semua sehat. Dan pemirsa sekalian, kita pamit undur diri. Kita doakan bahwa ayah bunda yang nonton hari ini menjadi Sultan Murad berikutnya, dan anak-anak kita menjadi Muhammad Al-Fatih berikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah ya. Jangan lupa ikuti di Kamis depan di acara yang sama, Parenting Keluarga, di channel TV yang sama. Mudah-mudahan semua manfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan. Dari Dr. Gigi Kapuja di Jogja bersama narasumber semua, ada Ustadz Tefri dan Ustazah Awalia Nurron. Kami pamit undur diri dari channel TV kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak. Cepat bertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku syarat doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surga nanti. Impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak. Cepat bertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama
Allah